Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Garuda Multimedia Center. Di sini, kami akan menceritakan pengalaman-pengalaman unik dari narasumber kita. Jika botol ini tertuju ke kamu, maka siap-siap kamu akan ditampilkan banyak orang untuk menceritakan hal-hal horor dan kejadian mistis di kamu. Di sini, cerita bukan hanya sekedar ketakutan, akan tetapi menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Don't waste the time. Jadi di hari Kamis pukul 10 malam di pesantren itu sudah waktunya tidur malam. Jadi ada perempuan yang ditugaskan untuk menerobosi waktu tidur. Jadi kita tuh harus tidur jam 10. Jadi mereka datang di setiap kamar. Ternyata ada kelas, kan dulu tuh kamarnya per kelas gitu. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai kelas 12. Jadi si perempuan ini dia masuk ke kelas 9, kamar khusus anak kelas 9 itu. Jadi waktu disuruh tidur, ayo anak-anak tidur gitu. Nah terus mereka ini pada nggak mau, karena mereka punya masalah sama si perempuan ini. Jadi akhirnya mereka tuh kayak ngelawan gitu. Ngapain tidur, masih jam 10 juga gitu. Karena mereka tuh saking bandelnya gitu, sampai perempuan itu capek gitu kan. Capek terus naiklah. Itu kan waktu itu kamar kelas 9 ini ada di lantai 2. Naiklah si perempuan ini ke lantai 2. Sampai di lantai 2, ternyata dari ujung kamar paling pojok dekat kamar mandi ada yang teriak. Teriaknya tuh kayak bener-bener teriakan super duper kencang gitu. Jadi kami yang kan itu yang teriak di sebelah pojok kanan, kami kamarnya di sebelah pojok kiri. Jadi kami sebagai kakak kelas kayak berseberang gitu. Mereka di sana, kami di sini. Jadi kami sebagai kakak kelas kan takut gitu ya, ada apa gitu. Jadi akhirnya kami datang kan. Ternyata pas kami datang itu udah kesurupan gitu. Pertama, satu karena dia sakit, dia kangen ibunya, terus badannya dia lemah. Sama satu lagi, dia kesurupan karena si perempuan ini tuh nggak terima kalau dia tuh dikasarin sama anak kelas 9 tadi. Kan dia dikasarin di bentak-bentak. Jadi si hantu bawaannya ini dia nggak terima. Kodam. Iya. Sebenarnya bukan kodam sih, dia ada sih foto bisa di belakang. Nah jadi si temannya ini yang kesurupan pertama, yang kedua kali yang kodam di situ, dia kayak bilang, oh itu udah ini kalau udah rame banget gitu yang datang yang karena kesurupan itu. Jadi terakhir pas kesurupan itu dia bilang, kalian kalau dikasih tahu jangan bantu tolong. Ini di dalam tubuhnya temennya ini tuh sebenarnya anak kecil. Dia ngasih tahu ke kita kalau misalnya kita tuh jangan bandel. Kalau udah waktunya tidur ya tidur. Kalau dikasih tahu ini ya ini gitu. Kalau nggak boleh melanggar ya nggak boleh melanggar gitu. Jadi dia ngasih tahu kan. Dia ngasih tahu kalian tolong jangan bandel. Kasihan dia memberitahu kalian, dia memberitahu kalian dengan sangat menghibur. Tapi kalian kenapa bandel? Anak kecil itu ngasih tahu kan. Terus aku juga nggak suka kalau rumahku didatangi. Jadi di pesantren kami itu ada perbatasannya. Jadi setiap siswa siswi yang mondok di situ tuh nggak boleh melewati area itu, karena itu perbatasan pondok itu. Rumah dia ini di area perbatasan situ. Dia tuh nggak suka ada orang yang datang ke rumah dia, karena menurut dia tuh itu bukan kawasan kalian, ngapain kalian datang gitu. Jadi waktu itu
puncaknya kenapa dia datang memasuki tubuh temannya ini karena dia ingin komplain gitu kalau dia tuh nggak suka. Jadi cerita. Jadi ceritanya kemarin sebelum keberangkatan negeri. Nah, beberapa hari setelah sebelum keberangkatan, ini kan biasanya emang sholat subuh bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng pas sholat subuh. Karena aku emang orangnya rabun, tak lupa gitu kan, bangkit lah aku, bangkit. Kayak kok gelap kali gini ya kamarnya gitu lah ya Rawa, kayak gelap kali sumpah gitu. Kayaknya udah subuh nih, kayak udah subuh. Kan pas ada depan itu ada jeding, kayak kamar mandi gitu lah kan. Iya, kamar mandi. Iya, jeding itu? Jeding itu kamar mandi, kan bilangnya jeding. Iya. Nah terus, gitu. Terus buka pintu lah aku, set. Itu kan lorong. Ini lorong, kamar mandi itu ada di tengah lorong. Yang kanan sebelah sini tuh udah mentok lah, udah dinding gitu aja kan. Dinding. Terus pas yang ke sebelah sini, siapa itu? Kayaknya aku emang rabun kayak mana nih? Udah subuh ya, aku bilang kayak gitu kan. Jalan-jalan ke arah, nih, lantai 3 kan jemuran, tapi kan ada 2. Siapa ya gitu kan? Masuk aja aku ke dalam kamar. Enggak, iya nih, sumpah, ini subuh apa kayak mana? Aku tak sepi kali gitu kan. Terus, mana aku rabun lah kacamata aku. Mana kacamata aku ini kayak gitu aku kan. Pas aku tengok, loh kok masih jam 2:30? Itu siapa ya tadi aku bilang kayak gitu kan? Pakai pakaian kayak kita, kayak mbak-mbak pokoknya. Mbak biasa dia lagi dorong, mobilnya kayak gitu, mbak enak. Aku di kampus sana nggak pernah ada. Ih, nggak tahu sama lagi, ih gila lah. Nggak jaga malam. Ih, nggak tahu. Beruntung kali ya jaga malam. 3. Pindah ya. Jadi kan guys, waktu itu ayahnya Salsa dari keluar kota. Nah, kalau ayah keluar kota itu Salsa tidurnya sama bunda di kamar bunda. Jadi jam 3 pagi Salsa sama bunda tuh kebangun. Jadi sholat tahajud lah kami. Habis sholat tahajud, bunda bilang, "Kak, kita nggak usah pakaian yuk." Kata bunda kayak gitu. Bunda yang ngebalik baju dari dalam keluar, maksudnya bajunya dibalik lagi gitu loh. Udah, ya biar digosok biar rapi. Digosok lah, gosok sambil ngidupi TV. Sekitar jam 4. Nih arah TV Indah tuh kan gini, pintu samping Indah tuh gini, samping TV. Agak berjarak dikit lah, sama pintu depan itu sana. Tadi posisinya itu kan Indah depan TV lagi gosok, bunda ini sebelah sini. Habis itu kayak bunda tuh notice ada yang lompat-lompat. Dan pintu samping Indah tuh kan gini, sebelahnya tuh rumah Bode, kakaknya bunda. Kayak lompat-lompat gitu kan, kayak, "Kak, tengok nggak?" Iya tahu, cuman pura-pura nggak notice aja. Terus bundanya bilang kayak gini, "Kami di sini cuma mau nonton TV sama gosok baju. Kami nggak ganggu," kata bunda gitu kan. "Kalau mau main aja, tapi jangan ganggu kami ya." Abis bunda bilang kayak gitu, nggak ada. Dan katanya orang-orang di situ itu dulu tuh rumah Indah kan persawahan, belum ada apapun. Katanya di situ tali pocong dia lepasnya di situ dipakai orang, tapi nggak dikembalikan. Jadi jatuhnya itu tepatnya deket tanah rumahnya Indah. Jadi dia di situ terus sampai sekarang. Terus waktu ayahnya Indah sakit, kayak ayahnya Indah sakit tuh ada di orang gitu kan. Jadi diobatin dan tahu kalau di samping rumah Indah itu ada pocong, dan dia disuruh pindah tempat. Pindahlah dia ke depan rumahnya Indah itu ladang ubi dirambat, dan dia di situ sekarang. Cuman dia nggak pernah ganggu sih. Terus yang lucunya itu kan, Indah sama Mama Indah dapat pesanan kue 350 biji, dan itu macam-macam. Kayak buatnya itu dari startnya jam habis maghrib sampai itu jam 2 malam. Jadi tuh pintu ngerjain kuenya itu di rumah Bude, pintu samping Bude terbuka. Kayak ini udah notice nih bau-bau mati. Nah,
Cuman kayak udah diam aja, perasaan aja gitu. Makin lama makin menyengat hatinya, gengs. Abis itu tahu rupanya apa? Nampak. Nampak kuntilanaknya itu nabrak pohon kelor. Mungkin dia nabrak pohon kelor itu gara-gara mungkin dia ondaran dan dia posisinya tuh mungkin nggak tahu ada pohon kelor di situ. Pohon kelornya. Terus kalau kata orang-orang, rumah Indah itu gangnya itu gang tempat anak bunian. Banyak. Yang kayak mana ya, hantu sejenis bunian itu kayak mana sih? Yang kakinya kebalik kan? Enggak sih, katanya muka rata nggak sih kalau bunian itu? Katanya sih gitu buniannya. Nah, berarti nggak tahu lah ini kayak mana ya kalau bunian itu, soalnya kata orang di situ tempat anak-anaknya bunian. Pokoknya keluarga bunian di situ ada lah. Pokoknya itu dari ujung depan rumah Indah sampai belakang itu spesiesnya banyak. Kalian cari kuyang ada, nyari gundurwo situ ada. Tapi kalau Indah pernah dinampaki sama gundurwo di ujung besar itu, serem lah pokoknya, bau amis. Habis tambah itu kan kalau kata orang ya, katanya kalau habis itu ya saya oh iya kayak ada sakit atau gitu. Kalau Indah nggak sakit sih, cuman kayak shock, nggak berani keluar rumah aja lagi, nggak pernah keluar malam karena memang kalau asal pulang malam itu kalau nengok begitu pasti selalu nampak dia di ujung. Kalau ayah Indah pernah nampak bunian, dia langsung masuk ada bunian katanya kayak gitu. Itu sih gitu aja sih Kalau cerita. kayak menurut ayah juga gitu ya, ibunya tuh ada ciri khas sendiri kah, kayak cirinya beda gitu. Katanya mukanya rata, tapi nggak terlalu notice sih. Soalnya kan Meninda yang nampak, jadi kayak oh iya gitu. Udah lah masuk baca selawat, ya udah masuk baca selawat. Udah sih itu aja sih cerita yang pernah Indah alami. Cuma yang paling kakaknya kuntilanak nabrak pohon sih. Kalau aku tahunya bunian itu dia kayak kebalik, tapi giliran hari itu cepetnya tahun. Itu aku tahunya. Kaki kebaliknya mana? Kaki itu kan Saya gini, gini. kaki itu balik. Oh. Gitu. Jadi kan kita normal. Kakinya kebalik gini loh, muter. Jadi kakinya itu muter ke belakang. Kakinya di belakang nggak di depan. Gitu sih. Oh, saya bayar. Maksudnya, ini kita Ini gini. kan kamu normal nih semua. Kaki itu di belakang. Kaki di belakang. Oh arahnya Iya, soalnya. Gitu. Tahu nggak sih hasil sejenis aku jantung? Tahu. Tahu. Katanya itu ada di belakang rumah ini. Tapi memang kalau asal mandi di belakang kan kamar mandinya dua, ada di dalam ada di luar. Kalau mandi di belakang tuh hawa mistisnya terasa sekali loh. Kayak kita ditengok dulu. Kayak makanya sekarang nggak pernah lagi sih mandi di belakang. pas masuk. Kalau dari yang aku dengar ya kakaknya orang itu kalau minggu jam semakin kita lihat kamu semakin tinggi semakin tinggi. Iya, makin ditengokin dia makin kayak